Lebih cepat, gue harus segera selesain masalah ini, Fernandes. Kamu siap tanding sama Blade? Tolong jangan babak belur. Duel yang telah lama dinantikan antara Fatah melawan Blade akhirnya tiba pada puncaknya. Malam itu, Fatah menginjakkan kaki di sasana setelah sebelumnya sempat berkunjung ke kediaman Angelica. Langkahnya tampak begitu mantap saat memasuki area laga, dikawal ketat oleh Zara, Mohan, dan Raisa. Atmosfer di dalam arena telah membara oleh antusiasme para penonton yang tak sabar menyaksikan bentrokan itu. Sesaat setelah masuk, Fatah berpapasan dengan kru Slay Queens yang sudah bersiap mengabadikan momen lewat lensa kamera untuk konten zona bakat mereka. Riuhnya kehadiran mereka seolah memberi sinyal bahwa laga ini membawa beban yang jauh lebih berat dari sekadar olahraga. Fatah menerima kabar bahwa Blade sudah sampai lebih awal dan saat ini sedang berada di dalam ruang isolasi persiapan di sana. Di sana, Blade tengah menghimpun kekuatan guna menghadapi duel yang akan menjadi penentu banyak takdir. Tak berselang lama, Rama datang menghampiri Fatah untuk mengonfirmasi bahwa segala permintaan teknis sebelumnya telah dipenuhi dengan sempurna. Informasi tersebut memberikan sedikit embusan napas lega bagi Fatah di tengah ketegangan yang memuncak sebelum memulai pertarungan yang sangat besar. Ia pun segera bergegas menuju ruang ganti guna mematangkan persiapannya sembari mengucap syukur pada rekan-rekan yang terus menyokongnya. Di balik pintu ruang ganti, Fatah bergelut dengan badai pikiran yang berkecamuk di kepalanya. Ia sangat sadar bahwa pertarungan ini bukan cuma soal mengangkat trofi, melainkan tentang menyingkap tabir kebenaran yang terkubur dalam-dalam selama ini di hidupnya. Di atas ring itulah, segala rahasia akan dipaksa keluar ke permukaan. Fatah memupuk keyakinan bahwa malam ini ia akan membuktikan sebuah fakta krusial. Blade adalah Haruna, adik kandung Harry. Kepercayaan diri itu menyatu dengan determinasi yang kian membaja di dalam dadanya. Ketika Fatah masih bersiap, Zara menyelinap masuk ke ruang tunggu untuk memeriksa kondisi mental dan fisiknya saat itu juga. Rasa cemas Zara terpancar jelas mengingat reputasi Blade sebagai petarung berdarah dingin yang tanpa ampun mengeksekusi lawan. Fatah sangat memahami kekhawatiran sahabatnya itu. Namun, ia tahu risiko adalah harga mati dalam sebuah laga. Ia sadar sepenuhnya bahwa mustahil baginya untuk keluar dari arena ini dalam keadaan tubuh yang utuh tanpa luka, sedikit pun demi mendapatkan sebuah kebenaran. Mohan dan Raisa kemudian kembali menegaskan misi utama mereka, mencari tato kode di punggung Blade sebagai bukti autentik identitasnya. Tanda tersebut akan menjadi saksi bisu yang mengonfirmasi bahwa Blade memang benar-benar adik dari Harry Haruna. Goncangan sorak-sorai massa mendadak pecah dan menggetarkan seluruh sudut bangunan arena, menandakan sang lawan tangguh sudah menampakkan dirinya. Blade telah menapakkan kaki di atas ring, mengenakan kostum bertarung yang sebelumnya telah dipesan Fatah melalui perantara Rama. Guru suara penonton menjadi lonceng pembuka bahwa drama fisik ini akan segera dipentaskan. Raisa, Mohan, dan Zara bergegas meninggalkan ruang persiapan karena menyadari saat yang mereka tunggu-tunggu telah sampai di depan mata mereka semua dengan penuh ketegangan. Atensi mereka langsung terkunci pada area punggung Blade dengan saksama. Dalam suasana yang mencekam, mereka berupaya memvalidasi keberadaan tato kode yang menjadi kunci teka-teki selama ini. Hembusan napas terkejut tak terbendung saat mereka melihat dengan mata kepala sendiri tanda identitas tersebut. Segala keraguan sirna seketika. Sosok di depan mereka memang Haruna, adik Harry yang hilang. Di sisi lain, Haruna tetap menjaga ketenangannya dan berusaha tidak terdistraksi oleh keadaan sekitar. Walau jauh di lubuk hatinya, ia sadar bahwa orang-orang dari masa lalunya kini tengah mengawasinya dari jarak dekat. Beberapa saat kemudian, Fatah keluar dari lorong pemain dan melangkah gagah menuju tengah arena. Lirikan mata dari Zara memberikan kode yang cukup bagi Fatah untuk memahaminya. Fatah mengerti bahwa kebenaran identitas lawan sudah terverifikasi. Guncangan batin sempat mampir di hati Fatah, namun ia segera mengubur emosi itu demi profesionalisme bertarung. Fokusnya kini kembali tajam pada satu tujuan tunggal, menundukkan lawan di hadapannya. Sementara itu, Blade rupanya telah merajut skenario rahasianya sendiri untuk malam yang menentukan ini bagi kelangsungan hidupnya.
Ia sadar bahwa ia perlu membiarkan beberapa serangan Fatah masuk guna memuluskan sandiwara yang telah ia susun. Tujuannya adalah memenangkan laga ini secara dramatis agar bisa menebus Depon dari tangan para penyandera. Segala memar yang akan ia terima nanti sudah memiliki alibi yang disiapkan dengan sangat rapi. Sebuah insiden kecelakaan, lalu lintas akan menjadi alasan penutup bagi Dominic. Lelucon itu digunakan untuk membohongi penglihatan Dominic. Dengan taktik ini, perintah untuk melenyapkan Axel dapat ditangguhkan sementara waktu sesuai instruksi tersembunyi Nyonya Dominic. Di sisi Fatah, kini tidak ada lagi ruang untuk keraguan, karena semua kepingan fakta telah menyatu sempurna. Keyakinannya mutlak bahwa Blade adalah Haruna, sosok yang selama ini dicari oleh lingkaran Harry. Kenyataan tersebut justru menjadi bahan bakar tambahan bagi tekadnya untuk memenangkan duel ini. Ini bukan lagi sekadar adu otot dan otak, tapi perjuangan demi kebenaran, nyawa, dan masa depan kolektif mereka. Wasit akhirnya meniup peluit dan memberi aba-aba bahwa pertarungan maut ini resmi dimulai. Fatah dan Blade segera mengambil kuda-kuda tempur mereka di tengah ring yang mendadak sunyi. Ketegangan yang begitu pekat terasa mencekik atmosfer di sekitar area pertandingan. Malam itu, keduanya berdiri sebagai petarung yang akan mengubah garis takdir melalui rahasia yang tersimpan rapat. Laga resmi dibuka saat Fatah meluncurkan serangan pembuka dengan kecepatan yang eksplosif. Tiap gerakannya terukur dan penuh tenaga, langsung mengincar titik lemah Blade tanpa ada keraguan sedikit pun. Anehnya, Blade tampak sengaja membiarkan dirinya terbuka dan menerima hantaman tersebut tanpa menghindar. Bogem mentah Fatah mendarat telak di wajah Blade, meninggalkan jejak memar yang bisa disaksikan oleh seluruh tribun. Dahsyatnya pukulan itu sanggup membuat kepala Blade tersentak ke belakang akibat efek benturan yang keras. Namun, ia tetap tegak berdiri dengan ekspresi yang sangat datar. Ia tetap terkendali. Blade membatin bahwa rasa sakit ini barulah tahap awal dari pengorbanan yang diperlukan demi tujuannya. Tak menunggu lama, Blade mulai membalas dengan rangkaian serangan yang jauh lebih tajam dan presisi. Fatah sempat berhasil melakukan gerak tipu untuk mengelak dari terjangan awal yang mematikan tersebut. Akan tetapi, Blade dengan sigap melepaskan kombinasi serangan itu. Serangan lanjutan itu akhirnya mendarat di tubuh Fatah. Hantaman itu cukup kuat untuk melempar tubuh Fatah hingga tersungkur di lantai arena yang keras. Dari pinggir ring, Raisa dan Zara sontak dilanda kegelisahan hebat melihat Fatah terjatuh akibat serangan telak itu. Raut kecemasan yang mendalam tergambar jelas di wajah kedua wanita yang mengkhawatirkannya tersebut saat melihat Fatah jatuh. Mohan berusaha keras menenangkan mereka dan meminta agar tetap fokus mengamati dinamika pertarungan. Fatah tidak menyerah begitu saja. Ia bangkit berdiri sambil mengabaikan rasa perih yang menjalar di sekujur sarafnya. Ia segera membalas dengan serangan balik yang kembali berhasil mengenai sasaran di tubuh Blade. Tanpa memberi ruang napas, Fatah terus menghujani lawan dengan rentetan serangan. Fatah menyerang bertubi-tubi dengan sangat agresif. Setiap hantaman masuk dengan telak hingga wajah Blade mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan fisik yang nyata. Guruh sorakan penonton kembali membelah angkasa saat melihat intensitas duel yang semakin brutal dan panas. Dalam benaknya, Blade merasa bahwa luka-luka di tubuhnya sudah cukup meyakinkan untuk aktingnya malam ini di hadapan semua. Kerusakan fisik ini dianggap sudah memadai untuk memuaskan kecurigaan dan ekspektasi Nyonya Dominic. Dengan skenario ini, posisi Axel akan tetap aman, setidaknya untuk waktu yang bisa ia kendalikan. Setidaknya sampai ia berhasil merumuskan langkah berikutnya dalam permainan catur yang rumit ini. Bagaimanapun, Blade secara emosional belum sanggup jika harus benar-benar menghabisi nyawa Axel. Jauh di dalam palung hatinya, ia menyimpan kasih sayang yang tulus terhadap Axel layaknya saudara sendiri. Menghilangkan nyawa Axel adalah opsi terakhir yang sebisa mungkin ingin ia hapus dari daftar tugasnya. Namun, ada urgensi lain yang menuntut tindakan cepat. Misi penyelamatan Depon harus segera tuntas. Selama Depon masih dalam genggaman penyandera, nyawa Blade berada di ujung tanduk. Risiko yang mengintai terlalu besar jika ia tidak segera mengakhiri laga ini dengan kemenangan mutlak di tangannya. Kesadaran akan bahaya tersebut memicu Blade untuk berhenti berpura-pura lemah di hadapan lawannya.
Blade pun tegak berdiri dengan perubahan gestur dan tatapan mata yang jauh lebih mengintimidasi. Aura predator yang dingin mendadak menyelimuti tubuhnya, membuat ringkian mencekam. Fatah merasakan ada yang tidak beres dan menyadari bahwa lawan di depannya telah bertransformasi. Dalam pikirannya, Fatah tahu bahwa petarung sekelas Blade tidak mungkin tumbang hanya karena serangan-serangan simpel. Perubahan sikap tersebut menjadi alarm bagi Fatah bahwa Blade kini telah siap bertarung dengan kekuatan penuh. Tanpa basa-basi lagi, Blade mendemonstrasikan kapabilitas aslinya. Kemampuan bertarung aslinya yang sangat mengerikan. Serangannya kini bertransformasi menjadi kilatan yang sangat cepat, bertenaga, dan nyaris mustahil untuk diprediksi arahnya. Fatah mulai kewalahan dan terdesak hebat saat mencoba menangkis setiap serangan yang datang bak badai. Pergerakan Blade terasa begitu menindas, memaksa Fatah mengerahkan seluruh sisa tenaga untuk sekadar bertahan hidup. Arena kembali diselimuti oleh ketegangan yang membuat siapapun yang melihatnya akan menahan napas. Bukan lagi sekadar teriakan dukungan, melainkan rasa takut dan harapan yang melebur menjadi satu di udara. Sebab, baik Fatah maupun Blade sama-sama tahu bahwa hanya ada satu pemenang yang berhak keluar dari arena ini sebagai pemenang sejati.